Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi praktikum modul pertama kita, yaitu delay, packet loss, dan throughput. Dan setelah itu saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung delay, packet loss, dan juga throughput. Untuk menghitung parameter-parameter tersebut, kita memerlukan sebuah aplikasi monitoring jaringan. Di sini kita menggunakan aplikasi Wireshark. Kawan-kawan bisa mendownloadnya di situs resmi langsung, yaitu wireshark.org/download.html. Oke, langsung saja kita masuk ke delay. Di sini delay didefinisikan sebagai proses waktu tunda suatu paket pada saat paket berjalan ke tujuan. Secara umum kita juga bisa mengartikan delay ini seperti jeda waktu yang terjadi di saat pengiriman paket data pada suatu jaringan. Oke, di sini kita bisa lihat rumus untuk mencari delay, yaitu waktu total per jumlah paket. Selanjutnya ada packet loss. Di sini packet loss didefinisikan sebagai perbandingan seluruh paket yang hilang dengan seluruh paket yang dikirimkan pada antara source dan destination. Jadi untuk gambarannya, packet loss ini seperti paket data yang hilang atau tidak sampai pada destination-nya di saat proses pengiriman dalam satu jaringan tersebut. Dapat dilihat ini rumus dalam mencari paket loss, yaitu paket dikirim dikurangi paket diterima per paket dikirim lalu dikalikan 100%. Karena di sini dikalikan 100%, jadi paket loss ini hasilnya itu berbentuk persentase. Oke, yang terakhir ada throughput. Throughput di sini didefinisikan sebagai kemampuan suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Oke, throughput ini bisa dibilang seperti nilai kualitas dari suatu pengiriman paket dalam jaringan. Ya, contoh seperti inilah, semakin banyak jumlah data yang dikirim dalam waktu singkat, maka akan semakin tinggi atau semakin baik nilai throughputnya. Jadi untuk mencari rumus throughputnya, yaitu jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Baik, itu untuk teori. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian prakteknya. Sesuai langkah kerja yang tampilkan di modul ini, kita membutuhkan 2 unit PC yang dihubungkan oleh kabel tipe crossover. Setelah itu, masing-masing PC tersebut kita konfigurasikan alamat IP address-nya supaya kedua PC tersebut dapat saling terhubung. Lalu setelah itu di sini kita melakukan testing dari PC 1 ke PC 2 menggunakan CMD, di mana nantinya aktivitas ping ini yang akan kita monitoring lewat aplikasi Wireshark. Cuman ya karena kita melakukan praktikum secara online dan juga saya memiliki cuma satu laptop di sini, jadi saya melakukan praktek yang sedikit berbeda. Di sini saya mempraktekkan bagaimana cara memonitoring aktivitas jaringan dari WiFi yang saya gunakan. Saya asumsikan di sini kawan-kawan memiliki laptop dan juga jaringan internet melalui tethering hotspot ataupun dari WiFi setempat. Jadi jika tidak ada, kawan-kawan bisa mencoba di warnet ataupun pinjam laptop kawannya. Jadi di sini tidak ada alasan untuk tidak mempraktekannya ya. Oke, kita coba langsung buka ke aplikasi Wireshark-nya. Oke, ini tadi saya habis uji coba. Kita kembali. Close. Di sini nampak pilihan jaringan mana yang akan kita monitoring. Karena di sini kita akan menggunakan WiFi, jadi kita klik tombol WiFi. Pastikan kalian terhubung ke jaringan internet menggunakan WiFi. Oke, mari kita klik WiFi. Setelah kita klik WiFi, dia aplikasinya otomatis akan memonitoring aktivitas dalam jaringan tersebut. Ini dia, aktivitas dalam jaringan yang saya pakai di WiFi ini. Oke, kita stop. Baik, nah jadi kurang lebih kita melakukan monitoring jaringan dalam waktu 11 detik, 56.
Dalam jangka waktu tersebut didapatlah 87 paket data yang dikirimkan atau aktivitas paket data yang terjadi. Langsung kita masuk ke mencari throughput-nya. Untuk mencari throughput kita masuk ke statistik, klik capture file properties. Oke. Di sini ada statistik, dapat kita lihat jumlah paket yang tercapture ada 87. Waktu yang dibutuhkan di saat melakukan monitoring tersebut 11 detik,56. Average per PPS ini adalah rata-rata paket per detik. Di sini ada rata-rata paket, rata-rata ukuran paket per paket gitu. Jadi di sini 103 bytes per paket yang dikirim. Untuk mencari throughput, di sini kita membutuhkan, oke, masih yang tadi saya hapus dulu. Ini tadi saya uji coba sendiri, belum saya hapus. Oke, lanjut. Untuk mencari throughput dibutuhkan jumlah data per waktu pengiriman. Di sini jumlah data itu adalah bytes. Bytes ini didapat dari rata-rata paket size, rata-rata ukuran paket ada 103 bytes. Jadi dikalikan ke jumlah paketnya 87 paket, didapatlah jumlah paket datanya itu 8.958 bytes. Jadi jumlah datanya 8958 dalam bentuk bytes. Lalu dibagi oleh waktu pengiriman. Waktu pengirimannya ada 11 detik,567. Tinggal kita hitung menggunakan kalkulator. Delapan 958 dibagi 11 detik,567. Maka didapat hasil throughput dalam bentuk bytes. Sedangkan standar untuk throughput itu adalah berbentuk bits. Jadi kita konversikan nilai yang kita dapatkan ini ke bentuk bits-nya. Jadi 1 bytes itu sama dengan 8 bits. Jadi tinggal kalikan 8 aja. Maka didapatlah hasil dari throughput tersebut, yaitu 6195. Oke, kita klik sini tadi dalam bentuk bytes-nya 774 bytes per second. Setelah kita konversi ke bits, didapat 6,95 bit per second. Jadi sudah kita dapatkan nilai throughput-nya, yaitu 6195 bit per second. Oke, ini dia udah dapat, cocok. Lalu selanjutnya kita menghitung paket loss. Untuk menghitung paket loss, kita kembali ke menu monitoringnya. Kita klik di filter di sini. Kita cari protokolnya, yaitu tcp.analyst loss segment. Ini dia. Oke, di sini ada satu paket loss ya. Satu paket loss, yaitu paket nomor 44. Jadi di sini ada satu paket loss. Kita masukkan ke rumus. Paket yang dikirim ada, kita lihat paket yang dikirim ada 87 paket. Ini total paket yang dikirim ya, 87 paket. 87 dikurang paket yang diterima. Karena ada satu paket loss, berarti paket diterimanya ada 86. Tuh. Lalu dibagi oleh paket yang dikirim ada 87. Dikalikan 100%.
Oke, kita hitung pakai kalkulator. (87 kurang 86) berarti 1. 1 dibagi 87. 0,0114 sekian-sekian dikali 100%. Oke. Sebentar. Dikali 100%. Didapat segini di hasilnya setelah kita hitung 0,011%. 0,011% paket yang hilang. Tunggu. 1 dibagi 87. Dikalikan 100%. Harusnya ini hasilnya. Kalkulator saya agak error berarti. Jadi dalam bentuk persen didapatkan 1,14. 1,149%. Oke, untuk paket loss didapatkan 1,149%. Setelah dapat paket loss, kita lanjut ke mencari delay. Untuk mencari delay ini sedikit berbeda caranya. Pertama, kita save dulu hasil monitoring kita ke dalam bentuk CSV. Pilihannya ada di file, export paket this section as CSV. Monitoring YV. Oke, save. Setelah itu kita buka kembali file yang kita save tadi. Setelah kita buka file yang tadi, di sini kita hanya membutuhkan time-nya ya untuk mencari delay tersebut. Jadi untuk yang lainnya seperti source dan yang destination ataupun yang lain bisa kita hapus supaya tidak terlalu banyak menyimak. Oke. Kita cari dulu delay per paket yang dikirimkan tadi. Jadi maksudnya seperti ini. Di saat pengiriman paket pertama, waktunya itu 0. Lalu saat mengirimkan paket kedua, terjadi pada waktu 0,3. Berarti rentang waktu antara pengiriman paket kedua sama paket pertama ini itulah delay. Delay saat pengiriman paket kedua. Dan seterusnya, di saat pengiriman paket ketiga, terjadi delay. Delaynya itu adalah waktu di saat terjadinya pengiriman paket ketiga dikurangi oleh waktu di saat pengiriman paket kedua. Itulah delay di saat pengiriman paket ketiga. Jadi saat ini kita menghitung total delay yang terjadi di saat terjadinya proses monitoring jaringan pada 87 paket tersebut. Caranya supaya mempermudah, kita copy seluruh waktu dari nomor 2 sampai ke semuanya ya. Oke, kita copy. Kita paste di sebelahnya. Oke, sekarang posisi waktu di saat pengiriman paket kedua berada di sini, di sebelah pengiriman paket pertama. Yang di sini adalah waktu pengiriman paket ketiga
di sebelah waktu pengiriman paket kedua. Tujuannya itu untuk mempermudah kita menggunakan rumus pengurangan. Sama dengan C2 dikurang B2. Oke, didapatlah delay di saat pengiriman paket kedua. Lalu untuk kita menghitungkan delay yang lainnya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Ini sudah tidak perlu. Didapatlah delay dari masing-masing pengiriman paket. Inilah delaynya. Lalu sekarang kita hitung total delay yang terjadi pada saat monitoring paket. Total delay. Untuk mencari total delay, tinggal kita sum saja. Kita sum semua jumlah delay tadi. Oke. Inilah total delay yang terjadi di saat aktivitas 87 paket ini dalam waktu 11 detik. Selanjutnya kita cari rata-rata delay. Untuk mencari rata-rata delay, yaitu total delay dibagi oleh jumlah paket, total jumlah paket yang terjadi. Sama dengan ini dibagi ini. Oke. Jadi inilah rata-rata delay yang kita dapat, 0,13. Total delay 11.567. Dan rata-rata delaynya 0,132958. Oke, jadi itulah dia bagaimana cara mencari throughput, packet loss, dan juga delay dari monitoring jaringan yang kita lakukan melalui WiFi dalam waktu 11 detik tadi ya, kurang lebih 11 detik. Jika kawan-kawan masih kurang paham dengan penjelasan saya atau tidak dapat memahaminya, kalian bisa mencari juga di referensi yang lain di Google ataupun YouTube cara mencari delay paket loss and throughput melalui Wireshark. Kita masuk ke tugas ya kawan-kawan. Di sini tugasnya analisis jaringan sederhana dengan aplikasi Wireshark. Hitung paket loss, delay, throughput yang terjadi seperti yang saya lakukan tadi. Cuman kalian melakukannya di rumah melalui laptop masing-masing. Jadi seperti ini. Pastikan kalian telah terhubung ke internet, ke WiFi jaringan internet. Lalu klik WiFi-nya. Oke. Cukup monitoring sampai waktu kurang lebih 10 detik saja. Dia bermacam-macam itu, dalam 10 detik itu bisa dapat 100 paket, bisa 150. Nah, ini bisa 90 atau 100. Jadi di sini kalian mencari throughput, nanti di modulnya di screenshotkan capture file properties, di screenshot di sini. Kalian screenshotkan juga monitoringnya, ujung monitoringnya, lalu dimasukkan ke laporan.
Jadi saat melakukan pencari throughput dimasukkan screenshotnya, di saat mencari paket loss dimasukkan screenshotnya, dan juga di saat cari delay dimasukkan screenshotnya. Dan masing-masing dari kalian itu pasti berbeda-beda, nggak akan ada yang sama. Jadi saya harap kalian bisa mencoba sendiri masing-masing. Jika tidak ada yang paham bisa bertanya, bisa chat ke saya atau diskusi sama kawan-kawan. Jadi besok kita Zoom atau mungkin nanti sore ya. Nanti sore kita Zoom jam 4, di situ kita bisa buka sesi tanya jawab seputar praktikum di modul pertama kita ini. Oke, kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, saya minta maaf sebelumnya jika ada yang kata-kata tidak bisa dipahami atau kata-kata yang tidak pantas. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.